Selamat bertemu kembali dalam BKSN yang keempat di pertemuan ini, yaitu mengenai Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Sebelum kita memulai, marilah kita buka dahulu dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan keempat dan terakhir ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22, yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pendalaman Kitab Suci, Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sini ada 4 pendalaman teks kitab suci. Yang pertama, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Pendalaman kitab suci yang pertama ini mengisahkan bahwa Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar itu merupakan kata standar. Kata Amin dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Lalu, mengenai ungkapan saksi yang setia dan benar, itu menegaskan kata amin sebelumnya. Dengan menyebutkan diri kita amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar ada, benar-benar nyata dan selalu dipercayakan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dicelah oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Nah, mengenai pertanyaan yang nomor 2 ini, apa yang dicelah oleh Yesus? Itu karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka mampu mencukupi diri mereka sendiri dengan puas diri. Nah, dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Di sini kelihatan ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia itu membanggakan kekayaannya dan percaya bahwa kekayaannya itu memberi jaminan hidup. Nah, jadi mereka tidak pernah berhenti berusaha memupuk harta mereka. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah merasa puas. Mereka tidak pernah merasa kepuasan dengan apa yang mereka miliki. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Di sini perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat, yaitu Yesus memberikan sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya, perintahnya ini agar mereka bersemangat, atau semangat mereka, bagaimana semangat mereka supaya mereka menyala-nyala.
Nah, itu adalah kata-kata Yesus dalam mengajak jemaat Laodikia ini berubah dari mentalitas suam-suam kuku. Jadi, bertobat tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap, mengubah perilaku, tetapi itu dilampaui dari hati yang paling dalam untuk bertobat. Nah, di sini juga ada sharing dan aksi nyata. Sharing dan aksi nyata itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku atau kita alami saat ini? Tunjukkan secara konkret. Lalu yang kedua, dalam pengalaman hidupku, dalam pengalaman hidup kita, apa sih nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Selanjutnya yang ketiga, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Dan yang terakhir, selama masa krisis pandemi COVID ini, apakah kita mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus suam-suam kuku? Baik, di sini saya akan menjawab mengenai sharing keempat tersebut. Tetapi yang ingin saya sharingkan itu pertanyaan yang nomor 2, yaitu dalam pengalaman hidupku, apa nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dalam kepercayaan kepada Tuhan? Nah, kalau ditanya dalam pengalaman hidupku, saya pernah mengalami nafsu serakah. Nah, itu saat saya berada di kelas 2 SMP. Nah, saat itu saya melihat teman-teman saya berpakaian mewah, lalu sepatu mereka unik-unik, memakai perhiasan yang bagus-bagus. Jadi dalam hati saya itu ada sedikit nafsu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh teman saya kepada saya. Jadi ada kata-kata, saya punya ini, saya punya itu, punya kamu tidak ada. Nah, jadi ada rasa ingin seperti mereka. Mereka punya harta dan kekayaan yang mewah, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Jadi saya merasa, kok aku nggak seperti mereka ya? Kok mereka bisa ya? Kok aku enggak ya? Nah, disitulah ada rasa timbul nafsu untuk melakukan seperti teman-teman yang saya lihat dari saya waktu SMP dulu. Lalu sharing mengenai pertanyaan yang nomor 3. Sejauh ini, bagaimana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Kalau ditanya mengenai harta dan kekayaan itu, misalnya menyisihkan sedikit uang atau menyisihkan sedikit tabungan untuk persembahan dalam misa di gereja setiap hari Minggu. Itu adalah salah satu contoh dalam mengembangkan hidup menggereja dalam kehidupan saya sehari-hari yang bisa saya lakukan. Selain itu juga, harta dan kekayaan yang aku punya bisa aku berikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Misalnya kepada anak-anak yatim piatu, kepada anak-anak yang mempunyai keterbatasan, yang tidak mempunyai kaki, tangan, atau bisa dikatakan tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya. Nah, disitulah harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif dalam kehidupan menggereja. Lalu pertanyaan yang nomor 4, selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus suam-suam kuku?
Untuk saat ini, puji Tuhan tidak. Karena apa yang saya lakukan di masa pandemi ini, saya lakukan dengan tulus hati. Terutama setiap minggu mengikuti acara misa. Setiap Sabtu sekali seminggu saya mengikuti acara kerohanian, yaitu kumpulan orang muda Katolik, untuk tetap selalu beribadah dalam lingkungan rumah. Walaupun masa pandemi, tetapi orang muda Katolik di daerah saya tetap melakukan kehidupan rohani di masing-masing tempat tinggal. Tetapi di lingkungan lain saya memang kurang tahu, tetapi banyak sekali orang-orang saat ini memang mengalami kemunduran dalam hidup rohani. Karena mereka merasa karena masa pandemi ini banyak sekali yang terkena virus corona, sehingga ada niat untuk tidak mengikuti acara misa dulu. Acara misanya ditunda dan diikuti di dalam rumah secara misa online. Baik, sekian sharing saya. Di sini saya akan lanjutkan mengenai doa umat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih Bapa buat berkat dan kasih anugerah yang saat ini kami masih bisa terima. Terutama harta dan kekayaan yang kami punya sampai saat ini masih kami gunakan secara baik dan masih kami gunakan untuk kebutuhan hidup kami serta orang-orang yang jauh maupun dekat dengan kami, terutama untuk-Mu dan untuk keluarga-keluarga kami. Ya Bapa, apapun yang kami lakukan, mulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana, hingga hal yang besar, Engkau tuntunlah kami untuk tetap mempermudah hidup orang-orang, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu, karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan keempat ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahkan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.